Subuh Ramadan. Abis sahur please jangan ngantuk keterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau nanya dulu, ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran teh. Kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala urumudid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali pagi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua diberikan nikmat sehat dan waktu untuk dapat berkumpul dalam majelis ini di bulan penuh keberkahan dalam acara kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah, persembahan dari Akhwat Al-Latif dengan tema Taubat Kunci Ampunan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Najma dari Akhwat Al-Latif yang insya Allah akan membersamai dalam kajian subuh kali ini. Ahlan wa sahlan teteh-teteh, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengilmui diri bersama kami, Akhwat Al-Latif. Insya Allah program ini berlangsung selama 20 hari pertama Ramadan via Zoom setiap hari ba'da subuh. Nah, hari ini adalah hari ke-15, jadi kita sudah tinggal 5 hari lagi nih teteh-teteh untuk kajian subuhnya kita bersama. Semoga kita bangkitkan lagi nih semangatnya. Biasanya kalau misalnya pertengahan itu agak loyo ya, udah ada jadwal bukber. Nah, nanti semangat lagi pas akhir-akhir. Jadi, bismillah kita bangkitin lagi semangatnya. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya Allah tuh kadang mungkin sukanya sama amalan-amalan yang kita lakukan ketika orang-orang mulai lalai gitu ya. Izin untuk mengingatkan kembali terkait adab bermajelis selama mengikuti kajian subuh Ramadan. Yang pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadir tepat waktu dan bersiap sebelum kajian dimulai. Yang ketiga, menggunakan nama yang jelas saat bergabung di Zoom. Yang keempat, menyalakan kamera bagi yang memungkinkan. Yang kelima, menjaga adab berpakaian saat kamera aktif dan menutup aurat dengan sempurna. Yang keenam, fokus mendengarkan dan mencatat faidah ilmu. Yang ketujuh, bertanya dengan adab pada waktu yang dipersilahkan dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaan. Yang kedelapan, dilarang menyebarkan link Zoom tanpa izin panitia.
Dan yang terakhir, apabila terdapat peserta Ikhwan yang bergabung, mohon untuk menginformasikan kepada admin grup atas nama Anissa Latifah agar majelis tetap terjaga. Selain itu, teteh-teteh juga bisa bersedekah di waktu terbaik dengan scan QRIS Akhwat Al-Latif yang di-share di kolom komen dan grup kajian. Bismillah ya teteh-teteh. Karena sedekah terbaik itu sedekah di bulan Ramadan, apalagi subuh gitu ya. Jadi Bismillah dengan kita bersedekah di subuh ini bisa mendatangkan keberkahan yang lebih, apalagi di bulan Ramadan. Dan silakan untuk bisa menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan bagi yang memungkinkan. Eh, agar majelis kita kali ini diberikan keberkahan dan kelancaran, teteh-teteh bisa buka mushafnya, mushaf Al-Quran surat 66. Surat 66 ya teteh-teteh, At-Tahrim ayat 8. Surat 66 At-Tahrim ayat 8. Mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Diana. Kepada Teh Diana, kami persilahkan. Teteh punten ngegeresek suaranya. Coba. Ngegeresek atau aku aja yang ngegeresek? Iya, ngegeresek. Ngegeresek. Pluk-pluk. Mana sekarang? Coba ulangi lagi. Halo. Yang ngegeresek masih putus-putus teh. Coba aku Iya. Bentar ya. Sebentar ya teteh-teteh. Sambil nunggu Teh Diana, mau tanya dong teteh-teteh hari ini satu kata yang perasaan teteh-teteh hari ini, yang mencerminkan perasaan teteh hari ini apa? Kalau aku lumayan deg-degan sih, apalagi di depan teteh-teteh yang mungkin lebih ngerti ya. Apakah baik-baik saja? Apakah masih semangat untuk menghadapi Ramadannya? Semangat katanya teh. Semoga ya selalu semangat, apalagi kita tinggal 5 hari lagi nih teteh-teteh. Jadi udah 5 hari kita akan itikaf ya, semoga bahagia, amin. Bismillah semangat tapi agak ngantuk, jangan kalau ngantuk diusahakan jangan nyender ya teteh-teteh, bisi tiba-tiba lep tidur gitu ya. Najma, suaraku udah jelas belum ya? Oh udah, enggak. Waktu udah tepat Oke. dipersilahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kajian subuh ini menjadi berkah dan Allah ridhoi, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Teteh boleh dibuka ya mushafnya. Quran Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar
min min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Teteh, kita sudah membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama. Semoga setiap ayat yang kita lantunkan menjadi pahala dan keberkahan bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada MC Teh Najma, dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Diana. Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga keberkahan terus mengalir untuk yang membacanya, begitu juga yang mendengarkan. Amin. Sebelumnya izin mengingatkan ya, teteh-teteh sebaik-baiknya ilmu yaitu yang dipahami, diamalkan, dan disampaikan kembali. Teteh-teteh juga bisa mencatat resum dan disebarluaskan kebermanfaatannya dengan tag Instagram @ahwatalatif yang L-nya 2, I-nya 2 juga. Bismillah, semoga Allah meridhoi perjalanan ilmu kita. Amin. Baik, teteh-teteh silahkan untuk bisa duduk dengan posisi ternyamannya agar bisa menerima materi dengan fokus. Kalau udah ngerasa ngantuk banget, ini berusaha jangan nyender ya teteh-teteh. Kalau enggak nanti hilang nih di pertengahan kajian. Kemudian untuk sesi tanya jawab, silakan untuk bisa drop terlebih dahulu pertanyaan di kolom komentar. Nanti ketika pemateri telah selesai, menyampaikan ilmu, pertanyaan akan dibahas ya teteh-teteh. Jadi nanti mungkin bisa raise hand atau enggak, tapi ditulis juga, ditulis di kolom komen bisa, nanti bisa dipilihkan oleh teteh-teteh, dipilihkan dulu ya pertanyaannya. Oke, mungkin karena Umi belum datang, Teh Latifah jadi eh, mau foto dulu. Udah siap, Teteh Operator? Sebentar, mau foto dulu. Oh iya, Alhamdulillah Umi udah masuk ya. Ada nggak ya? Sebentar ya Teteh-teteh. Assalamualaikum Umi. Ada nggak ya ini? Assalamualaikum. Oh, belum on. Sebentar ya Teteh, kita tunggu Umi dulu biar kita foto barengan dulu ya. Sebelumnya, aku mau nanya kalau ini udah di apa dari kota mana aja ya Teteh-teteh? Seingat aku banyak banget nih yang pas pertama-pertama tuh sampai ratusan. Sampai yang kota-kota sebelah. Ini tinggal pemain inti nih kayaknya. Bismillah ya, kita semangatkan lagi 5 hari lagi. Oh, udah siap nih. Assalamualaikum Umi. Gak kedengeran ya suaranya. Umi,
Tapi kok suaranya nggak masuk ya, Kak Najwa? Sebentar ya, Teteh. Tunggu dulu. Biar kita foto bareng sama Uminya. Ini suaranya udah masuk nih pematerinya. Tapi suaranya nggak masuk ya, belum masuk. Jadi Cek. dari mana? Oh, Alhamdulillah. Assalamualaikum Umi. Suara Umi nggak terdengar. Udah kedengeran. Tadi emang nggak Terdengar kedengeran. sekarang? Udah. Iya. Umi izin buat foto dokumentasi dulu. Suara teteh jadi nggak keluar. Oh, Umi nggak dengar. kebalik. Iya. Udah aman nggak, Umi? Halo? Kenapa ya ini tuh settingannya jadi berubah karena semalam hujan besar Oh, dan Teteh kayaknya ada yang operator bocor boleh jadi harus bisa. digeser-geser. Oh iya. Ah, Oh iya. sebentar, Mangga silakan itu dulu. Nanti Foto Umi dulu ya. sambil Umi ngecek ini. Mm-mm. Oke, boleh. Kita foto dulu ya. Teteh. Siapkan gaya terbaiknya ya. Siapkan gaya terbaiknya dan apa? Tutup auratnya ya, Teteh. Sambil saya kasih aba-aba. Nanti ditahan ya untuk beberapa detik. Oke. Siap? Oke. Satu. Siap, Teteh. Saya hitung sampai tiga ya. Diamankan dulu auratnya karena bisa jadi nanti ada yang update status nih. Kelihatan nih ya. Di itu sampai tiga nanti aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Kita mulai ya. Siapkan gaya terbaiknya ya. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, Teteh operator, apakah udah cukup atau masih perlu? Udah ya, kayaknya mah ya. Gitu. Oke, Umi, apakah sudah aman? Udah jelas? Sebentar ya, Teteh. Kita tunggu lagi. Tadi ada yang paling jauh nggak nih? Ada yang di luar Bandung nggak? Aku mau tes nih, tes. Ada yang di Cek. luar Bandung nggak? Oke. Umi, suara Najma kedengeran nggak ya? Sudah terdengar teh. Oh iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Langsung aja ya, kita masuk ke sesi selanjutnya. Izin untuk Iya, memperkenalkan pemateri kita kali ini, Umi Aisyah kayaknya udah pada kenal juga ya sama Umi, tapi saya iya deh kasih kayaknya ini. ya. Iya, Tidak perlu oh iya. diulang. Ya, coba sedikit aja ya gitu ya. Umi Aisyah itu Umi Aisyah yang sekarang membersamai kita adalah merupakan asatidzah dan pembina Ahwat Alatif. Beliau juga aktif mengisi liko atau halakah di Bandung dan pengajar bahasa Arab. Masya Allah. Baik, mari kita mulai dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kepada Umi kami persilahkan. Baik, syukran Teh Najma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah, akhwat, hari ini hari yang ke-15 yang kita sudah ada di pertengahan, yang Masya Allah ya, nggak kerasa Ramadan 15 hari lagi akan meninggalkan kita. Tentu kita perlu mengevaluasi 14 hari ke belakang, bagaimana hari-hari yang sudah kita lalui. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang taubat, ya. Yang taubat itu tentu adalah jalan pulang para pencinta Allah. Yang hari ini mungkin Umi ingin bertanya kepada Antuna, mana kiranya yang lebih baik? Orang yang merasa suci karena banyak amal, sehingga dia memandang rendah orang lain. Atau orang yang bergelimang dosa, tapi hatinya hancur dan menangis di hadapan Allah. Mana yang lebih baik? Bayangkan, akhwat, dosamu itu seperti setetes tinta hitam. Ya, Antuna tahu tinta hitam. Nggak tahu apakah anak muda hari ini tahu dulu itu ada pena yang kita harus masukin tinta cair ke dalam pena itu baru kita bisa nulis. Kalau dulu zaman saya kecil masih ngalamin tuh. Gak tahu ya sekarang masih ada atau enggak pena seperti itu. Tapi kita bayangkan dosa kita itu setetes. Oh, yang pakai bulu ayam enggak, bukan. Ya, pakai bulu ayam iya, oke, iya juga, tapi ada yang memang udah pulpennya gitu, yang si tintanya itu dimasukin ke pulpen itu. Kita tahu seberapa pekat tinta hitam itu. Bayangkan dosa-dosa kita itu adalah setetes tinta hitam itu, akhwat. Dan ampunan Allah adalah samudera yang luas, lautan. Jika tinta itu kita teteskan ke dalam air laut, apakah air laut itu akan berubah menjadi hitam? Apakah air laut itu akan berubah menjadi hitam dengan setetes tinta hitam itu? Ya, jawabannya adalah tidak. Tinta itu akan menghilang tanpa bekas. Betul, akhwat? Ya, karena air samudra itu, air lautan itu lebih banyak daripada setetes tinta hitam yang kita tumpahkan ke atas air lautan itu. Jadi, apa maksudnya? Air samudra itu adalah ibarat ampunan Allah yang selalu lebih luas bahkan akhwat dari cakrawala ini. Jangan pernah kita membesarkan dosa kita di depan zat yang maha besar. Sebesar apapun, atau bahkan sebesar gunung tertinggi sekalipun dosa-dosa kita. Karena Allah lebih mencintai suara rintihan pendosa yang memohon ampun daripada suara tasbih orang yang saleh yang merasa lebih aman daripada neraka, yang merasa sudah aman dari neraka. Ya, jadi taubat itu ibaratnya ya, taubat itu hari ini ya, ya harus menjadi kebiasaan kita tadi, karena ternyata orang yang merasa suci dengan amal dia dan memandang rendah orang lain tidak lebih baik daripada orang yang bergelimang dosa tapi hatinya hancur dan menangis di hadapan Allah. Karena apa? Allah itu Al-Ghafur ya. Ketika kita merasa kita tidak pantas untuk mendekat kepada Allah, sejatinya itu adalah salah satu bentuk perendahan kita kepada Allah. Ya, karena Allah berjanji untuk mengampuni siapapun ia, apapun dosanya, pasti Allah akan mengampuninya. Lalu kalau kita merasa kita tidak pantas untuk mendekati Allah, ya kita seperti mengatakan engkau bohong ya Allah. Ya, padahal Allah itu
mengampuni siapapun, gitu ya. Dan kalau ngomongin pengampunan, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar. Bener nggak, Ahwat? Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Afu. Jadi kalau kita ngomongin masalah taubat, kita juga mengingat bahwa Allah itu At-Tawwab, Maha Pemberi Taubat. Dari situ kita tahu seberapa sayang Allah kepada kita. Yang harus yakin bahwa Allah itu sangat sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menamakan dirinya At-Tawwab, yang Maha Penerima Taubat. Allah menerima taubat setiap hambanya. Bahkan seandainya kesalahannya setinggi lautan, sebanyak buih di lautan, bahkan sebesar bumi, sungguh Allah tetap akan menerimanya. Seorang Firaun yang mengatasnamakan dirinya seorang Tuhan saja, Allah masih berkenan menerima taubatnya. Allah menamakan dirinya juga Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Bahkan jika seorang hamba berulang kali berbuat dosa, selamanya Allah akan terus-menerus mengampuni. Ya, ketika hamba itu terus-menerus meminta ampun, maka Allah pun akan mengampuninya. Allah juga menamakan dirinya Al-Afu, yang doa ini, yang nama ini akan kita sebut nanti di 10 hari terakhir, bahkan sejatinya kita boleh banget menyebutnya dari awal Ramadan. Ya, kita berdoa dengan Allahumma innaka afuwun. Ini kan berarti kita apa ya, mengakui bahwa Allah innaka afuwun, bahwa sesungguhnya engkau, ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu akan meminta maaf siapapun yang, Allah itu akan memaafkan kepada siapapun yang meminta maaf. Allah tidak akan menghukum kita atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu dengan syarat kita meminta maaf. Oleh karena itu kita butuh taubat setiap hari. Allah juga menamakan dirinya Al-Ghafur, bahkan jika seorang hamba melakukan dosa yang sangat besar, selama ia mau kembali kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan. Masya Allah, begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya, akhwat. Ia memberikan dirinya banyak nama yang berkaitan dengan ampunan. Agar apa? Agar kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Agar kita tidak putus asa atas rahmat Allah. Sebenci apapun kita kepada diri kita sendiri, sejatinya sungguh Allah masih mau menerima. Sejijik apapun kita sama masa lalu kita, sesungguhnya Allah masih mau menyambut. Bahkan setidak berdaya apapun kita melihat dosa-dosa kita, ingat ampunan dan maaf Allah itu lebih besar. Allah menyayangi kita, sebab itu Allah tidak ingin kita menyerah hanya karena kita merasa kita sudah melakukan banyak kesalahan. Ya. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya 222, di ayat ini menunjukkan bahwa taubat itu bukan hanya menghapus dosa, tetapi membuat status seorang hamba itu naik menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di situ Allah menyebutkan kata yuhibbu, habba hub, mencintai. Kebayang ya sama kalian, setelah kita semua melakukan banyak sekali kesalahan, kita tidak hanya dimaafkan oleh Allah, tapi langsung dijadikan kesayangannya. Itulah luasnya rahmat Allah, akhwat. Yang kita tuh, Masya Allah, berarti tidak pernah ada alasan bagi kita untuk, ya, harus berhenti dari rahmat Allah. Harus berhenti mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini, Masya Allah ya, hadiah yang Allah berikan kepada semua orang, hadiah yang Allah berikan kepada semua hambanya untuk mendapatkan ampunan Allah.
Jadi kayak dikasih kesempatan. 11 bulan sebelumnya udah banyak melakukan hal yang boleh jadi sadar ataupun tidak dia melakukan kesalahan. Lalu 1 bulan penuh Allah memberikan kesempatan kepada hamba itu untuk mendapatkan ampunannya. Maka sungguh sangat merugi bagi siapapun yang datang Ramadan, lalu dia tidak pernah meminta ampunan kepada Allah, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, lalu dia keluar dari Ramadan dengan kondisi dosanya belum diampuni oleh Allah. Ya. Dan Umi udah sering nih menggambarkan bagaimana perasaan Allah saat kita semua bertaubat. Ya, di hadis Muslim Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir yang luas. Ahwat, Allah tuh nggak butuh kita. Allah nggak butuh kita. Sama sekali Allah nggak butuh kita. Tanpa kita, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kuat. Allah nggak butuh kita. Tapi Allah sangat senang ketika kita pulang. Ya, jadi jangan pernah kita membiarkan rasa malu menghalangi kita dari zat yang maha menunggu kita dengan penuh kegembiraan, akhwat. Ya, Allah itu Al-Ghafur yang terus-menerus. Dalam surah Az-Zumar, ya, ayat 53 yang pernah Umi bahas di hari pertama, bagaimana kita ini tidak boleh berputus asa walaupun Allah tahu kita ini selalu melampaui batas. Kita selalu, Masya Allah, kita tuh udah bener-bener sering banget gitu, terlalu gitu. Ya, bahkan Allah bahasakan hambaku yang melampaui batas terhadap terhadap diri mereka sendiri. Kita jangan putus asa. Dan di ayat Az-Zumar ayat 53 ini kata jami'an yang ada di ayat ini kan itu berarti semuanya tanpa terkecuali. Itu berarti Allah tidak mengatakan kecuali dosa ini, kecuali dosa itu. Tapi bagi semuanya, ya, bagi semuanya yang mau kembali kepada Allah, Allah itu Al-Ghafur. Allah akan terus-terus mengampuni secara berulang-ulang meski hambanya jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi di lubang yang sama berkali-kali. Ya, Allah itu maha menutup aib. Makanya dosa kita ini nggak ada yang tahu. Kalaulah dosa kita ini akan berubah bentuk menjadi aroma badan, sejatinya siapapun dari kita nggak akan ada yang mau mendekati. Kalau dosa kita itu dirubah oleh Allah menjadi aroma badan kita bau, maka manusia manapun nggak akan ada yang mau mendekatinya. Karena apa? Saking baunya. Karena apa? Saking banyaknya dosanya. Tapi di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, saking banyaknya, numpuk 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 sampai menjadi sampai ke awan, berarti dari bumi naik ke atas sampai ke awan di langit. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosa itu. Ya, ingat Allah itu Al-Ghafur. Allah itu tidak hanya Allah itu tidak hanya menghapus dosa kita, akhwat. Allah itu Al-Ghafur dan Allah tidak hanya menghapus dosa kita tapi juga menutupi aib kita selama kita di dunia. Agar apa? Agar kita tidak malu di hadapan manusia. Dengan dosa itu akan membuat kita malu. Tapi ironinya, bagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita, menutupi aib kita di dunia agar kita tidak malu di hadapan Allah. Lalu mau sampai kapan kita pun tidak punya rasa malu di hadapan Allah. Ketika kita malu di hadapan manusia, harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal manusia itu, ya, seberapa banyak sih manusia itu memberikan manfaat kepada kita?
Kalaulah rizki yang mungkin kita kira itu diberikan oleh manusia, ya kan sejatinya ya diberikan sama siapa? Sejatinya rizki itu semua dari Allah. Jadi jangan pernah merasa kita tidak mungkin diampuni oleh Allah. Balik, balik badan, pulang kepada Allah, bertaubatlah. Kita belajar dari seorang Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tahu siapa Ikrimah. Dia adalah putra dari Abu Jahal. Kita tahu siapa Abu Jahal. Masya Allah, Abu Jahal tuh julukan yang diberikan Islam kepadanya. Abu Jahal, bapak kebodohan. Padahal dia itu sebenarnya ya Abul Hakam. Orang Quraisy mengatakannya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan yang ketika itu dikatakan oleh orang-orang Quraisy, disematkan oleh orang-orang Quraisy kepadanya, tidak membuatnya menerima hidayah dari Allah. Dan Ikrimah termasuk yang memusuhi juga. Ya, dia memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, ya tentu memusuhi Allah juga. Ikrimah memusuhi Nabi bertahun-tahun. Bahkan ketika saat Fathu Mekah, dia termasuk yang melakukan perlawanan. Namun ketika akhirnya umat Islam kuat, ya maksudnya ketika dia melakukan perlawanan, namun ternyata perlawanan itu nggak ada artinya. Karena apa? Karena orang-orang lain, maksudnya orang-orang Quraisy ketika itu menyerah di hadapan kaum muslimin, maka Ikrimah lari karena ketakutan. Ya, coba nanti Antuna cari kisahnya, kisah Ikrimah ini. Tapi Masya Allah, istrinya Ummul Hakim yang meyakinkannya untuk kembali, yang memaksanya untuk kembali dan pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat Ikrimah datang kepada Nabi, ya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya yang lain untuk mencela ayahnya dan menyambut Ikrimah dengan hangat. Sebesar apapun latar belakang dosa kita atau keluarga kita, saat kita menoleh kepada Allah, Nabi dan Allah membuka tangan selebar-lebarnya. Tidak ada catatan kriminal yang tidak bisa dihapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Umi paham lah, Umi tahu. Umi merasa bahwa Antuna semua yang hari ini ada hadir di sini, emang ada yang dosanya seperti Ikrimah atau apa yang dilakukan terhadap Islam seperti Ikrimah dan juga Abu Jahal? Sepertinya tidak ada. Ya, tapi lihat bagaimana akhir hidupnya Ikrimah. Allah Subhanahu wa taala afwan. Ya, setelah keislamannya Ikrimah itu mengisi hidupnya itu dengan kebaikan, mengganti apa-apa yang tertinggal, ya, apa-apa yang tertinggal yang belum, ibaratnya kebayanglah sama kalian. Kalau Ikrimah itu masuk Islam di Fathu Mekah, itu berarti sudah eh, hampir 21 tahun berlalu. Orang mau udah kemana gitu ya. Udah 20 tahunan ibadah ke Allah, Ikrimah baru masuk Islam. Tapi Ikrimah tidak merasa, sudahlah, putus asa. Tapi bersemangat. Dan apa? Dengan semangatnya itu, dia berusaha untuk menggantikan 20 tahun yang terlewat dengan kebaikan-kebaikan yang dia tahu diri gitu, kayak 20 tahun dia ketinggalan sama sama teman-teman sahabat yang lain, maka dia nggak bisa santai, dia harus terus berlari. Dan Masya Allah ya, dihabiskan dalam jihad fisabilillah. Jadi hari ini pun siapapun dari kita yang kayak ngerasa aku nih kayaknya baru kenal Islam baru deh, nggak kayak orang yang udah dari kecil
mungkin apa namanya ngaji, nggak kayak orang yang mungkin dari pesantren kah, nggak kayak orang yang udah pakai hijab dari sejak dia balik, saya mah baru gitu. Nggak ada istilah seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kita tertinggal di antara orang-orang, maka kita harus berlari mengejar ketertinggalan itu. Ya, kisah ini juga kan mirip eh, kisah perempuan yang udah Umi bahas di hari keberapa tuh? Wanita Gomidia yang dia hamil karena berzina. Ketika ada seorang wanita datang dalam keadaan hamil karena berzina, dia bisa saja menyembunyikannya. Tapi dia memilih mengakui dosanya. Karena apa? Karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dihukum, ya, dirajam setelah dia wafat dan disalatkan. Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menyolatkan wanita itu padahal dia berzina?" Lalu apa respon Rasulullah? Dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada 7 penduduk Madinah, maka itu cukup bagi mereka. Jadi kekuatan taubat kita terletak pada kejujuran hati kita. Ya, kadang sebuah kesalahan besar mungkin disesali. Yang disesali boleh jadi membawa seseorang lebih dekat ke surga daripada 1000 sholat yang dilakukan dengan rasa sombong. Ya, ya jadi apa? Kalau hari ini kita tahu kita juga bukan orang suci yang tidak lepas dari yang namanya dosa, maka bagaimana kita punya rasa sesal, ya, melebihi apapun. Yang mudah-mudahan dari rasa sesal itu ya membuat kita lebih dekat ke surga, ya. Karena apa? Gak ada kesombongan akhirnya di hatinya. Ya, sepertinya waktu Umi, masih ada waktu ya. Taib. Silakan. Kita juga belajar dari Wahsy deh ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada sang pembunuh. Bahkan eh, kondisi Wahsy itu kalau tidak salah Rasul itu pernah mengucapkan, jadi Rasul itu pernah tertidur kalau nggak salah. Terus Rasul terbangun, lalu Rasul tertawa. Ya, orang yang melihat Rasul kan pasti penasaran kenapa Rasul tertawa. Ini kalau nggak salah tuh ya, kalau nggak salah ceritanya. Lalu Rasul tuh mengatakan ada 2 orang kafir dan mukmin saling membunuh dan dua-duanya di surga. Ini kalau nggak salah konteks hadisnya begitu. Mungkin yang pernah dengar boleh, kalau seandainya Umi salah silahkan koreksi. Nah, kan apa ya, ironi gitu. Ada orang saling membunuh tapi masuk surga dua-duanya gitu. Kan penasaran dong. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah berkaitan dengan Hamzah dan Wahsy. Dua-duanya saling membunuh. Ya, awalnya ketika mereka saling membunuh, mereka itu satu kafir, satu mukmin, tapi dua-duanya pada akhirnya di surga. Karena apa? Karena taubatnya Wahsy bin Harb. Ya, Wahsy orang yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah dengan tombak ya. Ya, ibaratnya itu 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 bukan main gitu apa yang sudah dilakukan oleh Wahsy. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Dia sudah diampuni total. Ya, yang itu diganti sama Wahsy. Wahsy bertekad, nih ibaratnya aku tuh udah melakukan kesalahan besar. Nih gimana caranya kesalahan ini bisa impas dengan kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh Wahsy? Wahsy itu pernah ibaratnya ngomong sama tombaknya dan mengatakan denganmu, aku membunuh sebaik-baik manusia. Maka dengan mula aku akan membunuh seburuk-buruk manusia, dan tekadnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan Wahsy
berhasil membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tidak pernah ada apa ya? Allah itu tidak pernah melihat siapa kita hari ini, tapi Allah melihat apa yang akan kita lakukan besok. Ya, Allah itu Maha Pengampun dan kita harus selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terakhir Umi kasih tips ya. Umi kasih tips gimana nih gitu supaya kita ini memenuhi syarat taubat yang ada ya. Syarat taubat itu ada 4, akhwat. Ya, stop, cut, delete. Stop berarti ada an-nazam, ada penyesalan di dalam hati. Jadi kita berhenti melakukan ya, ketika ketika tak ada dosa yang kita lakukan, kita melakukan, oke, berhenti kita, lalu kita menyesali dalam hati. Ya, rasa sedih itu ada karena mungkin kita sudah menjauh dari Allah dari awal yang baik. Rasa sedih itu karena sudah menjauh dari Allah adalah awal yang baik. Jadi kita tuh kayak sedih, nyesal dalam hati. Lalu kita sedih karena kita udah menjauh dari Allah. Itu adalah awal yang baik. Penyesalan itu adalah hal pertama yang harus ada dalam taubat kita. Lalu ada cut, kita langsung berhenti saat itu juga. Ibaratnya jangan menunggu Ramadan selesai baru berhenti dari maksiat. Jangan menunggu 10 malam terakhir baru kita ngerasa, udahlah nanti di situ aja aku taubatnya. Enggak. Lalu kita berazam. Kita apa? Mendelete semuanya. Kita bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jika jatuh lagi, bangun lagi. Bertobat lagi. Ya, tapi kita terus berusaha. Allah tidak pernah bosan mengampuni sampai kita pun bosan meminta ampun. Ya, lalu yang terakhir, kita harus menghancurkan semua segala kesombongan. Setiap kali kita merasa lebih baik daripada orang lain karena sudah berhijab, karena sudah rajin kajian, karena sudah hafal tahu B ya, segera beristighfar. Karena bisa jadi satu tetes air mata pelaku maksiat hari ini lebih bernilai daripada 1000 rakaat kita yang penuh ria. Ya, Ahwat, Ramadan adalah diskon besar-besaran ampunan Allah. Ya, terakhir nih Umi, terakhir. Ramadan itu adalah diskon besar-besaran ampunan Allah. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa dosamu terlalu besar untuk dimaafkan. Ingat, yang paling berbahaya sejatinya Ahwat bukanlah dosa yang kita lakukan, melainkan rasa sombong yang membuat kita merasa tidak butuh ampunan. Menangislah, menangislah dengan dosa itu. Menangislah hari ini. Karena rintihanmu adalah musik yang paling indah di langit. Satu-satunya perbedaan antara orang solih dan pendosa hanyalah orang solih adalah pendosa yang terus-menerus bertaubat. Ya, gitu ya Ahwat. Kita kalau pengen tahu siapa sih orang yang solih, ternyata perbedaan antara orang solih dan pendosa itu cuman ada di orang solih itu adalah pendosa yang terus-menerus bertaubat. Barakallahu fikum. Masya Allah Ahwat. Mohon maaf hari ini banyak kendala ya, hingga waktu kita juga terbatas. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyampaikan esensi dari kajian atau materi yang ingin disampaikan. Ya, jangan lupa untuk kita terus melakukan zikir penghapus dosa.
Subhanallahi wa bihamdih. Ya, karena hadis menyebutkan dosa akan dihapus walau sebanyak buih di lautan ketika kita membaca doa Subhanallahi wa bihamdih. Jangan lupa terus lakukan istighfar di waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur sangat menyukai wanita yang beristighfar di waktu sahur. Jadikan ini waktu khusus kita untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa juga untuk selalu berbaik sangka. Jangan pernah bilang, kayaknya nggak bakal Allah ampuni. Nggak, ya, Allah pasti akan mengampuni selama kita meminta maaf. Ya, kalau kita pengen aib kita ditutup oleh Allah, maka tutup juga aib-aib orang lain. Stop kita menggibah orang lain. Ya, jangan biarkan setan membuatmu merasa kotor sehingga kamu malu untuk bersujud. Padahal Al-Ghafur mencintai setiap sujudmu yang penuh penyesalan. Ya, pulanglah ke peluk ampunan Allah. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk diampuni. Tapi Allah hanya menunggu kamu mengakui bahwa kamu butuh Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Ya, gitu aja ya, Teh Najma. Silahkan mungkin. Wallahu alam ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siap Umi, hatur nuhun. Terima kasih. Sangat relate sebenarnya sama Najma pribadi. Ya, maaf ini mah MC-nya sangat cengeng. Udah gitu, mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang raise hand? Mangga kalau misalnya ada yang mau raise hand, tapi ini ada yang, udah ada yang mau nanya nih. Oh, ada yang mau raise hand. Yang raise hand dulu ya, Teh. Mangga, Teh Windy Rahmanita, langsung aja open kamera dan eh, nyalakan unmute ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Windy. Ya, Ya, gimana mudah-mudahan Teh? ini Mi mau tanya tentang tobat. Saya pernah dengar kalau ketika bertobat itu memang Allah sudah mengampuni, tapi ada juga efeknya gitu, Mi. Kan ada hadis atau apa ya, lupa. Pokoknya yang bilang kalau oh ya di Quran juga nggak tahu hadis nggak tahu Quran ya. Kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau keburukan itu datangnya dari kita. Nah, salah satunya itu dari akibat dari dosa yang kita perbuat gitu. Nah, itu tuh gimana Mi gitu sebenarnya penjelasannya ketika kita sudah bertobat terus sungguh-sungguh bertobat ya. Terus kalau misalnya ke sesama manusia juga sudah minta maaf gitu. Tapi ada efek jangka panjangnya gitu Mi. Misalnya ada hal yang nggak enak yang kita rasakan atau yang kita dapatkan dan ada yang bilang kalau itu tuh bisa jadi itu salah satu akibat dari kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, mungkin jadi penggugur dosa gitu. Salah satu contohnya tuh kayak salah satu sahabat atau ulama yang ketika berbuat dosa itu dalam tanda kutip dihukum sama Allahnya nggak bisa sholat tahajud gitu. Nah itu salah satunya yang disampaikan beliau gitu perumpamaannya. Nah apakah benar Mi ketika kita sudah bertobat terus ketika melakukan kesalahannya ke sama manusia juga sudah minta maaf gitu, tapi ada hal-hal yang nggak enak yang kita rasakan itu masih dari efek dosa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu gimana nih sebetulnya penjelasannya? Jazakillah khair, barakallahu fikum Mi. Oh iya, Allah yubarik fik. Tamam. Barakallahu lak wa baraka ala ilmik wa malik. Taib akhwat, ini berkaitan tentang dosa. Itulah sebenarnya gini. Kayak kayak apa ya? Kayak bukan dua mata pisau. Ini ada kondisi yang begini, Ahwat. Dosa siapapun dari kita ketika kita berdosa tadi sudah sampaikan.
Allah Maha Pengampun, Allah gitu ya. Tapi di sisi lain, Antuna juga jangan lupa terkait dosa itu, Rasul tuh pernah menyampaikan setiap dosa itu pasti akan dibalas. Gitu. Betul, kebaikan itu dari Allah, keburukan itu datang dari kita. Dan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain, dan dosa itu akan mendatangkan dosa yang lain. Mungkin Umi analogikannya begini, dosa itu ibarat racun teh. Dosa itu ibarat racun. Tergantung racunnya itu seberapa besar, seberapa banyak, apalagi seberapa kuat gitu ya racun itu. Tapi kebayang nggak sama Teteh? Mungkin kita untuk tubuh kita aja. Kan dalam kedokteran ada istilah detoksifikasi, bener gak? Itu berarti ada racun kah? Ada hal apa zat-zat yang nggak seharusnya ada itu harus didetox. Nah, dosa itu ibarat begitu juga gitu. Jadi kita itu kalau melakukan dosa, kenapa tadi dikatakan ada efek? Yaitu tuh efek itu detoksifikasi supaya kita benar-benar bersih. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, lalu pada akhirnya Allah uji, Allah kasih kalau Allah kasih bencana, Allah apakahnya apalah yang terjadi misalnya, itu tuh ya akibat dari dosa dia, dan itu adalah cara Allah mendetoks dia, kayak biar benar-benar bersih. Kebayang nggak sama kalian? Ada ada orang minum racun atau ada orang apa? Mungkin badannya kena virus kah? Eh, Gejalanya boleh jadi sudah hilang, nggak ada. Tapi kita nggak pernah tahu nih virus itu masih ada atau enggak. Dan harus benar-benar dibersihin. Ibaratnya gitu ya. Karena kalau nggak dibersihin, suatu waktu bakal kambuh lagi. Dosa itu kalau nggak didetox, suatu waktu bakal kambuh lagi. Dan akhirnya jadi lagi penyakit. Jadi kalau ada orang berdosa lalu akan ada efek, pasti sebagaimana orang minum racun pasti ada efek. Mungkin misalnya dia minumnya 1 cc. eh Ketika dia tahu ini racun, dia mungkin memuntahkan. Tapi ketika ada berapa apa ya, misalkan ada berapa yang masuk ke badannya, itu pasti berefek. Kenapa ada begini juga? Kayak kenapa ada begini? Kan katanya Allah Maha Pengampun. Kenapa dosa ada pengaruhnya juga sih kayak gitu? Padahal katanya Allah itu Maha Penyayang, bahwa Allah itu menyayangi kita. Kok ada konsep begini? Ada konsep kayak gini, ya sejatinya itu adalah salah satu kasih sayang Allah juga, supaya manusia itu nggak ngerasa aman, nggak ada perasaan, ah nggak apa-apa hari ini berdosa, dan Allah mah Maha Pengampun, nanti juga diampunilah sama Allah, dan akhirnya dia merasa bebas melakukan dosa apapun. Padahal tadi dosa itu ibarat racun, atau bahkan Umi boleh nggak mengibaratkan dosa itu ibarat permen karet atau slime yang nempel di pakaian kita. Selama masih ada apa ya, masih ada zatnya itu, permen karetnya misalnya yang nempel di baju, kan kita ambil tuh, kita bersihin satu-satu. Tapi selama masih ada permen karet yang nempel di kain, kan terlihat ya, kainnya nggak seperti dulu, betul nggak? Nah, itu proses kita membersihkan ya si permen karet yang nempel di kain itu adalah proses detoksifikasi Allah, yang Allah kasih ujian, yang Allah kasih efek dalam hidupnya, yang Allah buat hatinya nggak tenang, yang Allah pokoknya banyak hal lah, banyak banyak yang berbeda, tentu setiap orang akan berbeda efeknya tergantung apa yang dia lakukan. Makanya hari ini ibaratnya gini, hari ini kita tahu Allah Maha Pengampun. Ramadan ini adalah momen kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Tapi hari ini juga kita harus katakan kepada jiwa kita, kepada nafsu kita. Ya, nafs itu kan artinya jiwa sebenarnya. Kepada nafs kita, kepada jiwa kita, kepada diri kita. Tolong, ketika engkau tahu Allah Maha Mengampuni dan Allah akan mengampuni dosamu, tapi kau juga harus terus berusaha supaya dosa itu tidak lagi kau lakukan. Supaya dosa lain nggak lagi kau lakukan. Jangan semua dosa akhirnya dicicipi dan dilakukan gitu. Gitu ya. Pokoknya mah dosa itu akhwat tadi ibarat racun. Tahu nggak tahu? Kita tahu atau tidak bahwa yang kita minum itu adalah racun, tetap akan berefek dalam tubuh kita. Ya, tetap akan berefek. Nah, efeknya bagaimana? Itu beragam. Yang tentunya kan efeknya akan ada sakit, akan ada hal yang dirasa oleh kita. Karena apa? Segala sesuatu itu meninggalkan efek betul. Gak usah ngomongin dosa lah. Sesimpel ketika tangan kita kena panas, sensasi pertama kita merasa kepanasan. Tapi setelah itu kita akan melihat kulit kita mungkin melepuh. Dan melepuh itu juga sembuhnya lagi perlu waktu. Ya, makanya Rasul juga sering mengatakan, iringilah keburukan atau dosamu dengan kebaikan. Supaya luka yang ada di tubuh kita ini, di hati kita ini, segera disembuhkan oleh kebaikan itu. Ya, walau alam bissawab. Oke, hatur nuhun Umi. Apakah Teh Windy? Apakah sudah terjawab, Teteh? Sudah teh, maaf. Sudah, Maaf hatur ya teh. nuhun. Turnuhun Oke, juga teh. ya Umi, izin untuk langsung ke pertanyaan. Eh, untuk yang raise hand, mungkin izinnya untuk yang di kolom komentar dulu. Izin bacakan dulu. Bismillah dari Teh Ria ya. Bismillah, saya Ria dari Batu Jajar. Izin bertanya Umi, jika misal seorang hamba berbuat dosa atau maksiat, lalu menyesali dan benar-benar berubah dan tidak mengulangi kembali tanpa disertai sholat taubat, apakah tetap diterima taubatnya atau wajib sholat taubat sebagai syarat meminta ampunan Umi? Baik, taubat itu tidak perlu juga ya Teh. Ini pendapat Umi. Taubat itu tidak perlu juga kita itu melakukan sholat taubat ya. Karena ibaratnya percuma juga sholat taubat, tapi tadi gak ada, kita nggak stop, nggak cut gitu ya. Ya tetap aja. Karena apa? Kalau kita ingin eh tahu apa ya, kita ingin melakukan perjalanan kepada Allah dengan kita bertaubat, itu harus ada tadi penyesalan. Kita nggak mengulangi, ya begitu ya Teh ya. Jadi tidak perlu juga insya Allah ya. Tidak perlu, nggak wajib sholat taubat itu tidak wajib. Kalau mau dilakukan nggak apa-apa. Sebenarnya sholat-sholat sunnah yang kita lakukan tanpa kita khususkan itu adalah sholat taubat, ya itu juga jadi salah satu pintu taubat kita kepada Allah. Ya, karena gini loh akhwat, taubat itu ada kaitannya dengan pengharapan. Jadi kalau kita bertaubat, maka kita itu berharap kita akan beruntung dan tidak ada apa ya, tidak ada yang beruntung kecuali orang yang bertaubat. Ya, karena Allah itu mengatakan wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi kalau kita sebut hamba itu dibagi menjadi orang yang taubat dan yang tidak bertaubat, itu berarti orang yang bertaubat itu baik dan orang yang tidak bertaubat itu zalim. Gak ada orang ketiga setelah itu. Ya, kedoliman itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak bertaubat. Tidak ada yang lebih zalim dari dirinya. Karena dia tahu Allah dan haknya, tapi dia tidak tahu aib dirinya dan kekurangan amalnya. Ya, begitu ya, akhwat. Jadi nggak perlu. Tidak perlu insya Allah salat taubat.
Pertanyaan selanjutnya, Teh, silakan. Siap. Izinnya sebelum Teh Awani, saya bacakan dulu pertanyaan dari Teh Fitria. Bismillah Umi, maaf kalau kita sering belajar, beramal, beribadah, datang ke kajian bersama suami sampai bisa mengaji, sedangkan orang tua sendiri tidak bisa mengaji. Apakah kita berdosa karena membiarkannya, tapi bukan maksud membiarkan, tapi karena terkendala jarak? Dan bagaimana cara kita mengingatkan orang tua tanpa merasa digurui sama anak? Mangga. Oke. Aduh, kalau ngomongin orang tua itu agak gimana ya? Agak agak tricky sebenarnya ngomongin sama orang tua. Karena gini, karena orang tua itu punya kedudukan yang berbeda di antara siapapun di muka bumi ini bagi seseorang. Jadi kalau ngomongin orang tua itu harus banyak sabarnya lah. Kalau kita udah belajar, beramal, beribadah, datang ke kajian, tapi ternyata orang tua kita belum bisa ngaji, apakah kita berdosa ketika kita membiarkan? Pertama, mereka juga sudah dewasa, benar nggak? Orang tua tuh sudah dewasa. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Tetapi sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita, ya kita jangan biarkan. Masa kita melihat analoginya, masa kita melihat ada orang mau jatuh lalu kita biarkan begitu saja? Harus kita bantu dong, harus kita cegah dong supaya tidak terjatuh gitu. Ya, coba aja misalnya diajak, ya, mau ngaji enggak, terus misalkan nggak bisa ngaji Al-Quran, ya ngobrol aja, mau belajar enggak, mungkin kita tawarkan guru, ya karena kalau misalnya orang tua belajar ke tempat umum, misalnya ibu-ibu lain, mungkin sebagai harga dirinya yang khawatir, dia khawatir dengan harga dirinya kayak ngerasa udah setua itu nggak bisa dan akhirnya mungkin malu. Ya nggak apa-apa. Rasa malu ya nggak apa-apa gitu kan. Orang punya rasa malu seperti itu ya nggak apa-apa. Ya kita fasilitasi dengan misalnya apa memfasilitasi dengan adanya guru ke rumah gitu kan. Terus bagaimana sih cara kita mengingatkan orang tua supaya tidak merasa digurui? Ya, kita ini ibaratkan lagi bicara sama atasan kita. Tentu bahasa kita akan berbeda. Tapi yang paling penting itu niat teh. Kita niat bahwa ya Allah, saya ingin memberikan atau ingin menjadi jalan hidayah bagi orang tua saya. Maka ya Allah, perkenankan hidayah itu engkau berikan kepada orang tua saya. Dan saya mau gitu jadi pelantarannya, jadi wasilahnya. Ya bismillah, sebelum bicara dengan orang tua, teteh juga memohon kepada Allah, ya Allah yang maha lembutkan hati orang tua saya. Ya Allah yang maha apa ya istilahnya, menjaga lisan, tolong jaga lisan saya supaya ketika kita bicara, kita itu nggak salah berucap. Ketika kita bicara, kita nggak salah apa ya, memilih kata-kata yang kita sampaikan kepada orang tua. Ya, dibiarkan jangan ya, karena ibaratnya gini, kalau seberapa besar engkau mencintai orang tua, berarti seberapa besar juga engkau tidak membiarkan. Tapi apakah kita berdosa? Kita bukan orang yang bertanggung jawab terhadap orang tua, malah orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya. Kenapa nih anak kamu nggak sholat, kok kamu biarin? Orang tua yang akan ditanya. Anak mah tidak akan pernah ditanya atas kondisi orang tua. Tapi bagaimana sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua, ya kita berikan nasihat dengan cara sebaik mungkin. Gitu ya, Allah alam bisawab. Atur nuhun. Selanjutnya adalah Teh Awani Ira ya. Mangga Teteh langsung aja open kamera sama unmute ya Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, jazakallah khair atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah senantiasa merahmati Umi dan keluarga dan istiqomahkan Umi dan kita semua. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Umi terkait yang tadi ya,
Masya Allah, Allah tuh begitu baiknya, maha pengampun, maha menerima taubat. Nah, Awan itu pernah dengar ada nasihat seperti ini, Allah tuh sangat baik, maha pengampun gitu ya. Tapi yang justru menjadi PR kita adalah ketika kita punya hubungan sama manusia atau hablum minanas yang belum selesai. Bahkan ada juga orang-orang yang bangkrut itu ketika mereka itu berpulang dan membawa amal sholatnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Tapi di akhirat itu justru ditarik amalannya itu karena dosanya kepada manusia. Nah, sedangkan kondisinya misalnya nih, Fulanah ini baru tahu ilmu terkait sesuatu hal bahwa oh ternyata yang saya lakuin dulu tuh dosa ya. Dan itu tuh masa-masa mungkin dia SMA, mungkin dia SMP gitu. Tapi kondisinya Hmm. udah balik gitu ya, Nah, Mm-mm. dia tuh tahu bahwa itu tuh salah, tapi itu bagaimana ya caranya untuk bisa benar-benar kayak ya Allah saya ingin bertobat untuk dosa itu dengan manusia, tapi saya udah nggak tahu manusia itu tuh ada di mana gitu. Bahkan untuk namanya aja tuh saya udah lupa gitu. Apakah dengan kayak kan kalau momentum Lebaran tuh suka ada ya ya momentum kita untuk mengucapkan maaf gitu, walaupun sebenarnya sunahnya nggak gitu ya tapi ada juga kayak mohon maaf lahir batin gitu. Apakah dengan kita meng-share itu aja mungkin di grup SMP kah, SMA kah, atau bahkan mungkin di media sosial kita itu tuh sudah mewakili, atau kita tuh emang harus benar-benar mencari orangnya terus kayak menanyakan masih inget nggak dengan kondisi waktu itu, maaf ya barangkali saya salah atau kayak gimana, atau seperti apa ya ya harapannya tuh kita tuh benar-benar bisa bersih gitu dari dosa itu. Itu sih Terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, berkaitan dosa dengan manusia memang tidak sama seperti dosa kita ke Allah ya. Memang lebih rumit ya, lebih rumit. Tapi begini, taubatnya kita dan kita memohon ampun. Memang di situ ada syarat kalau urusannya dengan manusia, kita pun harus mendapat maafnya gitu ya, ibaratnya begitu. Nah, ini perkara ini para ulama pun berbeda pendapat. Mereka punya pendapat yang beragam. Salah satu pendapatnya adalah, iya kita harus minta maaf sama orang yang kita sakiti, tapi tidak perlu juga eh melakukan apa ya? Kita lihat dulu maslahat mudaratnya, misalnya nih, mudaratnya tuh begini, maslahat mudaratnya begini. Contoh ini contoh ya. Kita ngerasa, contoh lah misalkan kita ngerasa kita pernah ngegibahin si A. Tapi si A nggak tahu kita pernah gibahin. Terus kita ya tahu, ternyata baru tahu, ternyata apa yang saya lakukan ke si A tuh nggak boleh, dosa. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita boleh atau harus memohon ampun, minta maaf ke si A tanpa kita juga mengatakan segala halnya. Karena gini, pertama, si A kan nggak tahu apa yang sudah kita lakukan dan sejauh ini baik-baik saja antara kita dengan si A ini. Tapi bagaimana ceritanya kalau tiba-tiba kita datang lalu kita mengatakan, "Teh, maaf ya, saya gini 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 apa kapan gitu kita pernah gibah gini 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 gini." Nanti yang ada si A malah marah. Si A malah ngerasa eh gitu, dan sebagainya. Kan ini malah mudarat ya. Ya, cukup kita katakan kepada si A ini, apa, saya pokoknya minta maaf banget, pokoknya teteh tolong maafkan segala kesalahan saya, pokoknya saya mohon maaf, yang boleh jadi saya melakukan kesalahan ke teteh yang teteh gak tahu, saya gak sadar gitu. Ya pokoknya maafin aja tanpa kita harus sebut. Karena apa? Karena begini, ya para ulama itu menyebutkan bahwa ketika kita memohon maaf kepada manusia memang harus diikrarkan, tapi kita juga melihat maslahat mudaratnya. Kalau tadi masalah malah mudarat dengan kita cerita semuanya gitu. Minta maaf ya. Kenapa? Emang kamu punya dosa apa sama saya? Misalkan gitu. Lalu kita malah cerita, ya. Ah, itu kan malah repot. Jadi sekarang nih kalau kita juga punya dosa sama orang yang udah lama kita nggak pernah temui, doakan, doakan orang itu. Jadi ibaratnya kita berdoa, eh ya kita berdoa ya, apalagi Ramadan nih di waktu mustajab. Coba misalnya kita berdoa begini, ya Allah, dulu aku mungkin pernah menancapkan luka ke hati seorang hambamu, begitu dalam, begitu menyakitkan.
Bahkan sampai hari ini dia pun mungkin masih trauma akan hal itu, masih berusaha pulih darinya. Maka ya Allah, rawatlah ia, limpahkan karunia dan nikmat-Mu kepadanya sebanyak-banyaknya sampai ia lupa dengan luka itu. Ya Allah, banjiri ia dengan ilmu dan hikmah-Mu sampai ia tidak sempat lagi mengingat sakit hatinya tersebab tenggelam dalam kekaguman dan akan ilmu dan hikmah-Mu. Ya Allah, maafkan aku dan sembuhkanlah ia. Kita bisa melakukan seperti itu, teh, contoh gitu ya. Karena kan tadi kita nggak tahu orangnya di mana. Kita nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Tapi ketika kita tahu bahwa kesalahan yang kita lakukan mungkin menorehkan luka yang dalam untuk orang itu, doakan. Ya, tadi kalau misalnya kita minta maaf di grup ya di sosial media kita ya dengan harapan orang yang kita sakiti pun melihat dan mengampuni kita dan memaafkan kita gitu ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ya bagi siapapun tuh doa. Kayaknya semua dari kita akan pasti memaafkan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita dan kita tahu dari sejak dia bersalah kepada kita, dia tidak pernah berhenti mendoakan kita. Masya Allah. Kayaknya kita pasti bakal langsung memaafkan orangnya. Bener gak? Karena bagi kita didoakan orang yang pernah menyakiti kita itu lebih baik daripada kita ada orang yang nggak pernah menyakiti kita, tapi bahkan pun tidak pernah mendoakan kita. Sedangkan kita butuh doa-doa itu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya Teh Tawani. Oh, oke. Ini ada yang raise hand lagi, Umi, tapi izin untuk yang di kolom chat dulu ya. Dari Teh Resi Sumedang. Assalamualaikum Umi, mau bertanya bagaimana cara terbaik merespons seseorang yang terlihat dan terdengar terdengar kesombongannya di depan kita kalau dibiarkan takut kebablasan, kalau diiyakan rasanya seperti menambah asupan kesombongan. Takut tambah parah, tapi kalau dikasih masukan takutnya tersinggung. Bagaimana cara terbaik menanggapinya ya Umi jika orang tersebut adalah orang dekat kita? Jazakillah khair. Oke, akhwat, orang kayak gini tuh sebenarnya bukan orang baru. Dari sejak zaman Rasul juga orang kayak gini tuh banyak. Ibaratnya kalau hari ini kita pernah atau kita baru mengenal, ya karena saya baru mengenal gitu kayak baru mengenal sekarang-sekarang ada istilah orang NPD gitu ya. Padahal orang NPD itu udah ada dari sejak zaman Rasulullah. Jadi dulu orang-orang musyrik Quraisy tuh banyak banget yang NPD. Dan bagaimana gitu Rasul apa namanya bermuamalah dengan mereka, dibiarkan ya, dibiarkan aja. Kalau ini orang terdekat kita, kita bisa saja membiarkan. Tapi tadi ada hubungan darah, ada rasa kasih sayang ke atas keluarga yang itu nggak bisa kita biarkan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Pertama kan tadi ada ketakutan dari diri kita kalau dia tersinggung. Pertama, ketakutan itu berdasar atau tidak? Itu tuh benar nggak sih tersinggung? Dia akan tersinggung atau tidak? Karena boleh jadi ya. Ketika kita memberikan nasihat kepadanya, boleh jadi dia teh nggak tersinggung dan menerima dengan baik. Ya, kalau misalnya rasa takut itu berdasar karena udah sering nih, udah sering diomongin, udah sering begini, 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 dan memang dia akan marah, dia akan tersinggung. Ya, maka kalau seandainya orang itu sedang melakukan kesombongan di hadapan kita dan kita takut dia kebablasan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengalihkannya dari topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. Karena pasti orang lagi sombong tuh kan dia lagi membicarakan sebuah topik ya. Nah, daripada kita mengiyakan, membiarkan, kita dengerin dan kita biarkan dia ngomong apapun itu khawatir dan pastinya akan memberikan asupan kesombongan yang bertambah parah kepada dirinya, kita coba alihkan dulu deh. Alihkan dengan topik lain, alihkan dengan hal-hal lain, ya. Atau sebenarnya bisa saja ya kita mengatakan kepadanya misalnya,
ibaratnya mengkat pembicaraan itu gitu ya. Tadi mengkat pembicaraan dengan kita mengalihkan dengan topik lain atau mengkat pembicaraan dengan kita pergi meninggalkannya. Begitu ya, misalkan mau punten mohon izin, aduh saya ada janji harus segera pergi ya. Maaf apa dan sebagainya. Tapi memang Masya Allah, satu hal yang nggak boleh kita lupa, apalagi terkhusus itu adalah orang-orang terdekat kita, jangan pernah lepas dari mendoakannya ya. Doakan yang terbaik untuk mereka. Yang mudah-mudahan dari doa-doa kita itu menjadi wasilah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Pertama, kita tuh jangan menjadikan hidup kita ini apa ya? Jadi beratnya kita itu juga karena kita sendiri yang memilih, ibaratnya gini. Urusan orang lain gak ada kaitannya dengan kita, terus kita juga capek-capek ngurusin. Ibaratnya begitu. Ya, ada hal-hal yang harus kita prioritaskan dan ada hal-hal juga yang boleh kita tinggalkan. Gitu ya Teh, walau alam bisawab. Oke, semoga terjawab ya. Teh, Yang raise hand dulu aja ya berarti ya, Teh ya. yang raise hand Teh tadi itu siapa? Teh Syafitri jadi bertanya. Oke, Teteh mangga langsung aja unmute. Baik, terima kasih Teh Najma dan izin bertanya Umi. Sebenarnya pertanyaannya cukup sederhana ya, melanjutkan dari pertanyaan Teteh yang tadi raise hand tentang membuat dosa dengan sesama manusia, seperti itulah istilahnya. Kalau tadi juga Umi sudah menjawab bagaimana langkah yang tepat jika kita pernah menggibah orang, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya adalah misalkan case-nya adalah gibah, itu kan gibah bersama teman gitu ya, atau sesama manusia gitu. Nah, langkah baiknya ya, misalkan memang dari kita sudah teredukasi gitu tentang tobat, terus juga penyesalan dan lain sebagainya. Apakah boleh atau apakah langkah ini tepat ya jika kita mengajak teman kita yang sama-sama pernah ngomongin orang tersebut atau melakukan dosa secara bersama untuk tobat dan lain sebagainya tanpa terkesan menggurui seperti itu. Apakah ada saran atau masukan dari Umi seperti itu? Terima kasih. Baik. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiq, wa baraka ala malik wa akhlik. Gini Teh, ya sebenarnya tuh kan kita nih kalau berteman, ibaratnya kita tahu level kita berteman itu sejauh mana, kayak udah akrab nih sama orang ini, dia udah tahu betul lah siapa saya, dia kayak udah bertahun-tahun dan kita udah sering banget bermuamalah sama dia. Lalu ternyata kita pernah melakukan tadi misalnya hal yang sama. Sesimpel ketika kita ngobrol atau menyampaikan apapun itu gitu ke ke dia gitu, sebagaimana topik yang lain, ya kita kan mungkin sering ngomongin topik yang lain juga dengan canda kah atau dengan mode apa ya santai gitu. Mungkin untuk ini juga bisa kita lakukan. Tahu nggak ternyata yang kita lakukan begini-begini tuh nggak boleh, tahu dosa. Terus harus gimana dong? Yuk apa gitu ya. Jadi kita bisa sampaikan, mengajak. Tentu ajakan itu disesuaikan dengan kondisi orang tersebut ya, karena siapa orang yang ada di hadapan kita tentu kita lebih tahu. Kayak Teteh mau ngomong nih sama temen yang ternyata kita bertiga, misalnya kita berdua pernah ngegibahin orang. Dan kita tahu betul orang itu apa teman kita itu bagaimana kondisinya, cara kita bicara supaya masuk itu bagaimana treatmentnya. Sepertinya teteh yang lebih tahu. Tapi baiknya seperti apa? Ya baiknya kita sampaikan. Kita sampaikan. Kita nggak pernah tahu. Boleh jadi karena nasihat kita terhadap teman kita yang melakukan kesalahan, ternyata itu jadi wasilah Allah berikan hidayah kepadanya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia dan seisinya itu lebih baik, ya, lebih baik dari apa? Dari kita mendapatkan, ibaratnya kita jadi wasilah orang mendapatkan hidayah, jadi wasilah kebaikan bagi orang. Ya, jadi itu lebih baik ya.
eh, orang mendapatkan hidayah karena jalan kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nasihatin, ajakin. Ya, gimana caranya? Teteh yang lebih tahu. Karena treatment kita ke setiap orang harus beda dong. Sebagaimana Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mentreatment para sahabat itu sesuai kondisi mereka. Rasul tuh kalau bicara kepada sahabat nggak rata semua. Gaya Rasul bicara ke Umar beda, Rasul bicara ke sahabat yang lain beda, Rasul bicara ke Abdullah bin Umar beda, Rasul bicara ke Abdullah bin Mas'ud beda. Jadi Rasul bicara ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Ali itu beda. Gak bisa disamakan. Rasul itu berbicara sesuai kebutuhan orang yang bersangkutan. Masya Allah, jadi kalau hari ini kita ngomongin apa? Ngomongin kepribadian, kah, psikologi lah. Kayaknya Rasul tuh, bukan kayak Rasul tuh orang yang paling jago gitu ya untuk masalah ini. Karena gaya bicara Rasul, retorika Rasul ketika menyampaikan apapun itu ya selalu pas untuk orang yang bersangkutan. Gitu ya, kita lihat orang-orang yang ada di hadapan kita, teman kita itu orang seperti apa. Tapi lagi-lagi eh, itu prioritas gak? Ibaratnya itu worth it gak gitu untuk kita mengambil bagian di situ atau kita effort di situ. Kalau worth it lakukan ya. Karena kita juga jangan meremehkan sedikit pun amal soleh walaupun itu kayak apa ya, kayak hal yang kecil ya, hal yang remeh. Gitu ya, walau alam bisawab teh. Hatur nuhun Umi. Tasya Fitri, apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab, Teh Najma. Terima kasih, Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, ini tuh ada satu lagi pertanyaan dari Teh Yuni. Apakah akan dijawab sekarang atau di forward di grup? eh Sepertinya waktu sudah habis ya, teh sudah 6:30. Nanti aja di forward di grup. Boleh. eh Teh Nisa, Umi punya PR pertanyaan kayaknya nggak ada ya. Udah nanti Umi japri sama Teh Nisa. Boleh, boleh, boleh. Iya, Siap. nanti aja di grup ya Umi balas insya Allah ya Teh ya, Teh Yuniar Baik, ya. Maaf ya Teh. baik. Teh Yuni nanti mungkin akan dihubungi oleh admin ya terkait pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Bismillah, Teteh Teteh Afwan, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menjawab semua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jawabannya akan di forward di grup kajian. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Mungkin izin untuk menyampaikan kesimpulan kajian kita kali ini ya sedikit. Yang pertama adalah ampunan Allah adalah samudra yang luas. Allah adalah Al-Ghafur. Allah mengampuni siapapun. Allah Maha Pemberi taubat. Allah Maha menerima taubat meski sebanyak buih di lautan. Allah Maha Pemaaf. Allah akan memaafkan kita yang meminta maaf. Kita harus meminta maaf setiap hari. Taubat tidak hanya menghapus dosa, tapi juga menaikkan status hambanya menjadi kekasih Allah. Allah tidak hanya menghapus dosa kita, tapi juga menutup aib kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian ada 4 syarat taubat, yaitu stop, cut, delete. Yang pertama adalah ada penyesalan di dalam hati. Yang kedua langsung berhenti saat itu juga. Yang ketiga kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat menghancurkan segala kesombongan. Dan mungkin sedikit pengingat bahwa Ramadan adalah diskon besar-besaran ampunan Allah. Jadi kita Bismillah ya, kita manfaatkan momen Ramadan ini, kita tingkatkan lagi semangat kita untuk khususnya meminta ampun kepada Allah.
Yang bahaya adalah rasa sombong ketika kita tidak butuh ampunan. Oke, sekian mungkin ya kesimpulannya. Langsung aja kita penutupan ya teteh-teteh. Alhamdulillah kajian subuh kali ini ini telah selesai kita laksanakan. Jazakumullah khairan kasiron kepada Umi. Bismillah, semoga selalu diberikan kesehatan untuk mendampingi kita semua dan semoga apa yang disampaikan menjadi pahala jariah yang terus mengalir dan Allah berkahkan selalu langkah-langkah Umi untuk dunia akhiratnya Umi dan mungkin buat tata-tata semua yang sudah hadir di sini, semoga selalu diberikan keberkahan. Terima kasih juga kepada Teh Diana dan terima kasih kepada teteh-teteh yang hadir ya sebelumnya. Terima kasih kepada kolaborator yang sudah support narasumber dan materi yang luar biasa. Terima kasih kepada Bengkel Diri dan Hujan Safir. Terima kasih juga kepada media partner yaitu Bersama Bermakna, Tulisan Ensa, dan Happy Bandung. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus untuk mengilmui diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi selama 5 hari ke depan ya teteh-teteh. Bismillah, tinggal 5 hari lagi. Dan ini kita tinggal setengah bulan lagi nih Ramadannya. Kita bangkitkan lagi semangatnya untuk memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Semoga kita semua istiqomah dalam perjalanan menuntut ilmu. Amin. Saya atas nama tim panitia yang bertugas, mohon maaf atas segala kendala yang terjadi selama kajian berlangsung. Sampai bertemu lagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.